Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Ramdhani dari kelas B3 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia, hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia secara harfiah. Istilah HAM berasal dari bahasa Prancis droits de l'homme, dalam bahasa Inggris human rights, dan dalam bahasa Arab hukuk al-insan. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang ke-1, HAM bersifat hakiki. HAM bersifat hakiki adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Yang kedua, HAM bersifat universal. HAM bersifat universal berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir, tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Bersifat tidak bisa dibagi berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Yang ke-1, hak asasi untuk hidup. Yang kedua, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa nyaman. Yang ketujuh, hak kesejahteraan. Kedelapan, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kesembilan, hak wanita. Dan yang terakhir ke-10, hak anak. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Pelanggaran HAM berat. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut seperti rasisme dan lain-lain. Bentuk pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Contoh-contoh pelanggaran HAM berat. Yang ke-1, contoh kejahatan genosida: membunuh anggota kelompok, melakukan kekerasan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, membuat kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksa anak-anak pindah dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lainnya. Melakukan kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan berupa 1. berupa pembunuhan, yang kedua berupa pemusnahan, yang ketiga berupa perbudakan, yang keempat berupa pengusiran, dan kelima berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan
fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan. Dan yang terakhir keenam berupa penyiksaan. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM, yaitu melalui tahap penyelidikan, dan tahap penuntutan. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan. Di sini ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi 1. Pemusnahan, 2. Pembunuhan, 3. Perbudakan, 4. Penyiksaan, 5. Pengusiran penduduk secara paksa, pemerkosaan, dan perampasan. Di sini saya ambil contohnya pembunuhan pada 19 tahun lalu. Seorang pejuang hak asasi manusia atau hak HAM Munir Said Tholib dibunuh di udara. Pembunuhan ini terjadi di Indonesia sedang maraknya pemilihan umum atau pemilu 2004. HAM ringan meliputi 1. Kelalaian dalam memberikan penanganan kesehatan, 2. Pencemaran lingkungan secara sengaja, 3. Perundungan atau bullying di sekolah, 4. Mempedulikan penyandang disabilitas, 5. Mengucapkan kata-kata kasar kepada teman, 6. Mencegah seseorang dalam menjalankan ibadah, 7. Melarang orang lain menyampaikan aspirasinya, 8. Mencemarkan nama baik seseorang, 9. Orang tua memaksa kehendak pada anak atau sebaliknya. Tanggapan saya pribadi tentang hak asasi manusia. Hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Investasi dalam pendidikan, terutama di daerah miskin dan konflik, harus ditingkatkan. Komunitas internasional juga harus mendukung program-program yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi atau migran. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.